Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu ikhwatal iman, azzani Allahu wa iyyakum. Judul yang dibahas ini lumayan berat, yaitu waktu luang untuk apa? Untuk menuntut ilmu syar'i. Bagaimana biar kita bisa menuntut ilmu syar'i? Istilahnya biar kita bisa memberikan waktu, mencurahkan waktu sekuat mungkin untuk mendalami agama Islam atau mempelajari ilmu syar'i itu sendiri, maka kita wajib tahu hakikat ilmu syar'i itu sendiri apa. Karena kalau kita tidak paham hakikatnya, orang juga tidak akan mencarinya. Ya, jadi harus paham sebetulnya yang kita cari itu apa sebetulnya. Ya. Orang disuruh kerja, tapi nggak tahu apa tujuan dia, kira-kira semangat atau tidak? Tidak semangat. Begitu pula dengan menuntut ilmu syar'i, tatkala orang itu tidak tahu hakikat ilmu syar'i itu sendiri, maka tentunya untuk mengejarnya juga tidak akan semangat alias sakobri. Ya, sakobri itu bahasa Indonesianya apa? Sesempatnya. Kalau ada waktu ya datang, kalau enggak ya tidak. Ya, karena tidak tahu hakikat apa yang sedang dia cari, kemuliaan yang sedang dia ambil ini apa. Begini, ini anak ajak mikir ya, ringan-ringan ya, pakai khayalan. Allah Subhanahu wa taala ini dunia seisinya, ada alam semesta ini. Adanya alam semesta itu ada pencipta, ya atau tidak? Ada. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa yang menciptakannya. Mikrofon ini ada yang membuatnya? Ada. Ya. Karena kalau ada sesuatu yang ada, kemudian dikatakan tidak ada yang menciptakannya, yang membuatnya, maka ini menyelisihi akal yang logis. Ya, menyelisihi akal yang logis. Tentu ada sesuatu, itu pasti ada yang membuatnya. Tapi di sini sepakat ya? Sepakat. Berarti alam semesta ini ada, berarti ada yang menciptakannya. Baik, sampai sini kita sepakat. Nah, yang menciptakan ini kita kenal dengan nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang kudrahnya, kemampuannya tiada batas. Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, kemudian menciptakan kita manusia, tentu ada tujuan dan maksudnya. Anak kasih gambaran ringan ya. Kasih gambaran ringan. Antum tahu OT-OT? Tahu ya. OT-OT itu dibuat buat apa? Dimakan atau cuma dilempar gitu aja? Dibuat dilempar gitu aja. Pasti ada tujuan dan tujuannya tentu ingin ada manfaatnya kan gitu. Tidak mungkin buat kemudian dibiarkan begitu saja. Kalau ini manusia membuat sesuatu itu ada tujuan mulianya, ya kan? Ada tujuan mulianya. Walillahil matsalul a'la. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala mustahil menciptakan alam semesta yang begitu besar ini yang kita tidak tahu sampai kemana batasannya, kita tidak tahu. Kemudian diciptakan begitu saja tanpa ada maksud dan tujuan. Pasti akan ada maksud dan tujuan di balik penciptaan, pembuatan itu semua. Baik, sampai sini udah masuk ya. Jadi intinya menciptakan, membuat itu tentu ada tujuan di baliknya. Orang membuat mobil, membuat bangunan seperti ini, semuanya ada
tujuan dari pembuatan itu semua. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu permisalan yang lebih dari itu semua. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kita sudah tahu dan kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya, ya atau tidak? Iya. Yang jadi masalah sekarang, Allah menciptakan segala sesuatu, tujuannya untuk apa? Ya, untuk beribadah kepadanya. Dari mana antum tahu Allah menciptakan segala sesuatu untuk beribadah kepadanya? Iya? Iya, taib. Itu nanti dulu, belakangan. Karena pengen ajak berhalusinasi dulu. Allah itu ada di mana? Ada di atas arsy, ya? Ada di atas arsy. Berarti kalau Allah di atas arsy, itu komunikasinya dengan kita langsung atau tidak? Tidak ada komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya apa? Munajat. Kita memohon hanya ke satu arah. Tapi langsung jawab-jawaban gitu ada atau tidak? Enggak ada. Manusia ngomong langsung dijawab Allah taala dan dia dengar gitu ada? Tidak ada. Karena apa? Kita dengan Allah terpisah. Allah dekat dengan kita, tapi terpisah atau tidak? Terpisah. Allah ada di atas arsy, jauh dari kita. Zatnya jauh dari kita, ilmunya dekat dengan kita, dan kita tidak ada yang komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nali basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiyya bi idnihi ma yasha. Tidak ada manusia yang diajak ngomong langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Kecuali apa? Dari belakang hijab, belakang tabir, atau Allah mengutus utusan. Fayuhiyya, kemudian Allah memberikan wahyu kepada utusan tersebut. Berarti antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terputus, tidak ada komunikasi aktif, tidak ada komunikasi langsung. Dan tadi kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentu ada apa? Ada tujuannya. Nah, tujuan inilah yang ingin kita ketahui. Dan kita tahu Allah dengan kita terpisah, dan kita tidak ada komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ingin tahu maksud tujuan Allah itu apa, Allah punya kehendak apa, duwe karep apa, dan kita terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara mengetahui kehendak dan tujuan dan maksud Allah itu bagaimana caranya? Harus ada wasithah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, harus ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di atas, kita di muka bumi, ya, tidak nyambung, tidak ada komunikasi langsung. Berarti harus ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Apa perantaranya? Perantara yang menyambungkan kita dengan Allah itu apa? Nah, dari mana Quran hadis itu dari mana? Dari mana? Iya, dari mana? Quran hadis itu dari mana? Nah, dari dua kan? Dari utusan atau perwakilan, perantara yang ada di sisi Allah, yaitu di langit sana, kemudian dia turun ke bumi, nyampaikan kepada perwakilan yang berwujud manusia. Jelas sampai sini? Jadi Allah punya kehendak, dan Allah ada di atas arsy-Nya. Paham sampai sini? Allah di atas arsy-Nya, Allah punya kehendak, punya maksud dan tujuan. Yang manusia wajib mengetahuinya, apa saja kehendak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia kerjakan. Maka Allah menyuruh siapa? Malaikat Jibril yang ada di sisinya. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyunya Allah Subhanahu wa taala, turun ke bumi menyampaikan kepada utusan yang ada di bumi. Amin. Seorang pemegang amanah yang ada di muka bumi yang bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini maka sampailah ke semua manusia.
sampailah ke semua manusia. Sampai sini nyambung, Mbak? Nyambung. Berarti kita tidak akan tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tujuan apa? Duwe karep apa? Tanpa apa? Tanpa kita rujuk kepada manusia ini yang namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada orang berkata Allah itu gini tapi tanpa jalur ini. Berarti kita terima atau tidak? Tidak. Karena Allah ada di atas. Dan ini perkara gaib, kita tidak melihatnya. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berjumpa. Kok mengatakan Allah begini dan begini dari akal dia saja, maka tidak diterima. Harus lewat siapa? Perantara yang dapat kabar dari langit, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Allah itu tidak punya tangan, tidak punya wajah, tidak mendengar, tidak gini, tidak gini. Dari mana ucapan seperti itu? Diterima? Tidak. Harus kata-kata kita tentang Allah Subhanahu wa taala sumbernya dari mana? Dari manusia yang bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wujudnya ada dua, yaitu apa? Quran dan sunnah atau hadis. Jelas sampai sini? Mengatakan, misal mengatakan apa? Saya pernah dengar ada orang berbicara gini. Ya. Jawa Timur ini tidak terjadi gempa bumi, tidak terjadi musibah-musibah seperti di tempat-tempat yang lainnya. Kenapa kata dia? Ada yang tahu jawabannya? Dia berkata apa? Soale Gusti Allah isin karo para wali jadi. Saking akeh wali nenggone Jawa Timur. Mulai Jawa Timur aman. Pernah dengar kata-kata seperti ini? Sering ya? Nah, ini perkataan atas Allah atau tidak? Perkataan atas Allah atau tidak? Ngarani Gusti Allah atau tidak? Ngarani, iya kan? Ngarani Gusti Allah begini dan begini. Tapi sumbernya tekan di. Sumbernya dari mana? Jadi kita mengatakan yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala harus apa? Sumbernya dari ini yang namanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakal itu akan menyaring. Ada orang apapun berkata Allah itu begini, Allah mau gini, nyuruh gini, melarang ini dan itu, tanya, apa dalilnya? Kan gitu kan? Kenapa? Ya karena tidak boleh mengatakan Allah seperti ini, seperti itu, Allah berkehendak ini dan itu dengan apa? Asal jari ini dan jari ini. Wajib bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka dia bukan agama Islam. Nah, kehendak tujuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tertuang dalam Quran dan Sunnah itulah agama Islam. Jelas sampai sini? Nah, itulah yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sempurna. Tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Maka jika ada tambahan apapun, ada perbuatan apapun terkait dengan agama Islam, kembalikan kepada dalil. Jika tidak, maka salah. Minta dites. Mau dites atau tidak? Dites. Ini mikrofon terkait dengan agama atau tidak? Masa tidak? Oh, diguandan bareng. Terkait dengan agama atau tidak? Yang diguandan kok ora terkait karo agama piye? Terkait atau tidak? Iya, soalnya diguandan. Apa dalilnya? Itu contoh. Apapun yang terkait dengan agama itu senantiasa apa? Dipukulkan dengan dalil, ya, dipukulkan dengan dalil. Sekarang mikrofon itu halal atau tidak dipakai adzan? Kenapa halal? Kan dia terkait dengan adzan kan? Nah, adzan itu tujuannya apa? Dikumandangkan biar orang dengar. Maka mikrofon sama tujuannya dengan adzan. Untuk apa?
biar suara terdengar kepada manusia, mereka dengar kemudian apa? Datang ke masjid. Berarti halal atau tidak? Halal untuk dipakai apa? Dipakai adzan. Dan ini masuk dalam masalah maslahat mursalah. Wes aja jeru-jeru. Aja jeru-jeru. Contoh yang lain lagi ya, terkait dengan perkara syar'i, perkara agama. Membangun masjid itu perkara agama atau tidak? Membangun masjid perkara agama atau tidak? Iya. Berarti harus pakai dalil atau tidak? Iya. Nah, selama ini bangun masjid pakai dalil atau tidak? Kena saiki. Berarti harus apa? Bangun masjid pun pakai dalil. Bagaimana sifatnya, harus bagaimana, caranya bagaimana, itu pakai dalil. Jika tidak pakai dalil maka akan terjadi banyak kesalahan. Maka antum lihat sekarang bagaimana masjid-masjid itu apa? Dihias. Dihias dengan begitu apa? Begitu indahnya. Apakah itu bagian dari syariat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Pokoknya hal apapun yang terkait dengan agama wajib apa? Dikembalikan kepada dalil. Dikembalikan kepada dalil. Berarti sekarang perkaranya bahaya atau tidak? Sangat bahaya sekali jika orang tidak tahu ilmu syar'i. Orang jatuh pada kesalahan, dia tidak nyadar kalau jatuh pada perkara kesalahan. Kenapa? Tidak belajar ilmu syar'i, pondasi-pondasi dasarnya, kaidah-kaidah dasarnya. Jika kaidah-kaidah dasarnya tidak dipelajari, maka akan gampang terjatuh pada perkara yang Allah tidak meridhoinya, dan itu sebuah apa? Kesalahan, dan bisa jatuh pada perbuatan dosa. Baik. Sampai sini kita sudah paham bahwasanya kita punya kewajiban belajar ilmu syariah atau tidak? Punya kewajiban. Punya kewajiban. Karena kita hidup di dunia ini seperti tadi yang saya gambarkan kepada antum semua, Allah ada di atas arsy, Allah punya kehendak, dan kita wajib tahu apa kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita. Karena kita kalau mati, mau tidak mau berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Tetapi apa? Wa hum yus'alun, mereka yang ditanya. Bukan Allah yang ditanya. Jadi antara kita dengan Allah yang ditanya siapa? Kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Allah itu berbuat sesuka-sukanya. Dan kita yang ditanya soalnya yang mati kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau mati kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya kehendak ente pas hidup di dunia harus gini dan gini. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Harus merujuk kepada siapa? Yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak akan terjadi tanpa menuntut ilmu syar'i. Tanpa menuntut ilmu syar'i, kita tidak akan bisa beramal. Tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang salah. Yang benar dan mana yang salah, yang baik dan mana yang buruk. Tanpa apa? Kita mempelajari apa yang telah disampaikan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuladul mar'u aliman. Jadi tidak ada manusia lahir dia langsung tahu segala sesuatu. Dia lahir tidak tahu apa-apa. Wal ilmu bita'allum, dan ilmu dengan apa? Dengan cara belajar. Maka wajib belajar untuk bisa tahu apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Para makhluknya, kepada para makhluknya. Jika tidak belajar, maka tidak akan tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala, hal-hal apa yang Allah ridhoi dan hal-hal apa yang Allah tidak meridhoinya. Itu tidak akan tahu. Baik. Masalah berikutnya, setelah kita tahu kewajiban dasar kita, kewajiban kita adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau kita akan mati. Dan kalau mati akan berjumpa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, apa yang kamu perbuat ketika masih hidup di dunia? Berarti tidak belajar itu hukumnya dosa atau boleh?
Dosa atau boleh? Berdosa. Berdosa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Di dalam muqaddimah usul tsalatsa, anak kira antum sudah belajar usul tsalatsa sampai katam sampai apa? Sampai ngelotok ya paling. Sudah ngelotok atau belum? Masa? Usul tsalatsa tipis. Di dalam muqaddimah yang pertama disebutkan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita ta'allum, mempelajari arba' masailah. Mempelajari apa? 4 masalah. Yang pertama apa? Al-ula. Al-ilm. Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenali Allah, mengenali nabinya, mengenali apa? Agama Islam dengan dalil. Ini tadi sudah uraikan ya, panjang lebar bagaimana prosesnya. Kenapa kita wajib apa? Tahu siapa Allah, siapa nabinya, dan apa itu agama Islam. Di sini apa kata Syekh? Al-ilmu, wajib berilmu. Berarti lawan katanya berilmu itu apa? Jahil, bodoh. Berarti bodoh itu boleh atau haram? Haram. Berarti bodoh itu hukumnya apa? Haram. Berarti orang bodoh terhadap perkara agamanya, hukumnya apa? Haram, tidak diperbolehkan. Jika tahu ini perkara yang haram, maka kewajiban dia apa? Yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amalu bih, mengamalkan ilmu yang dia telah mempelajarinya tadi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan manusia kepada ilmu yang dia pelajari. Setelah itu, as-sabru al-adza fih, sabar di atas gangguan, rintangan, cobaan di dalam jalur ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Thayyib. Berarti kewajiban kita sekarang apa? Adalah belajar ilmu syar'i. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, belajar ilmu syar'i itu apa? Belajar ilmu syar'i itu apa? Saya tanya, belajar ilmu syar'i itu apa? Jawabannya enteng, pertanyaannya enteng iki, jawabannya enteng. Belajar ilmu syar'i itu apa? Ya, yang kita pelajari dari agama itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Berarti hakikatnya belajar ilmu syar'i itu apa? Mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini sudah ada nggak belajar Quran dan Sunnah gitu? Pertanyaannya, wes ono kajian Quran dan Sunnah? Ya ini Quran Sunnah atau cuma uraian nasihat saja? Ngaji Quran Sunnah ya pegang Quran, pegang Sunnah dipelajari. Kalau ini Quran Sunnah atau tidak? Isinya Quran Sunnah. Tapi belum apa? Belum rutin mempelajari Quran dan Sunnah. Berarti yang kita tuju apa? Orang belajar yang dicari apa? Mempelajari apa? Orang belajar ilmu syar'i berarti yang dipelajari apa? Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian apa? Berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama apa? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita belajar duduk seperti ini, tujuan utama yang kita pelajari apa? Mempelajari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pekerjaan para awalin, pekerjaan para salaf kita, pendahulu kita. Mereka belajarnya apa? Quran dan hadis. Kita dapati Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Madinah datang ke Syam hanya mengambil apa? Satu hadis. Ada enggak para sahabat itu belajar apa? Belajar ilmu pertanian gitu? Enggak ada riwayatnya. Karena apa? Ini ilmu
dunia. Yang mereka kejar apa? Yang sampai kepada kita riwayatnya apa? Belajar hadis. Itu yang mereka cari. Faham sampai sini, Pak? Nah, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, inti yang mereka pelajari, yang mereka kejar apa? Quran dan Sunnah. Maka belajar apapun itu endingnya kemana? Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ilmu syar'i itu ada apa saja misalnya? Muqaddimah tafsir misalnya, usul fikih, apalagi akidah, apalagi mustalah hadis, takhrij, apalagi sirah nabawiyah, apalagi siasat syariah, banyak. Itu semuanya apa? Wasilah, endingnya apa? Inti kembali kepada Quran dan Sunnah. Jelas sampai sini? Kenapa kok harus belajar ilmu-ilmu yang alat-alat seperti ini, nahwu, sharh dan seterusnya? Karena antara kita dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya jauh dan konotasi bahasanya sudah berbeda. Bahasa zaman dulu dengan bahasa sekarang sudah berbeda. Berarti kita belajar ilmu-ilmu alat ini untuk mengetahui bahasa yang ada pada zaman itu maknanya apa dan kondisinya bagaimana, kulturnya bagaimana, itu yang kita pelajari biar kita paham isinya Quran dan Sunnah untuk bisa mengamalkannya. Makanya belajar Quran dan Sunnah lewat terjemahan bisa? Tidak akan bisa. Harus duduk di majelis ilmu syar'i yang dibimbing oleh para ulama rasikhin yang menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Quran dan Sunnah. Jika tidak, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Berarti yang kita pelajari adalah Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ending yang akan kita kejar di dalam belajar ilmu syar'i. Jika belum sampai ke sana, maka bisa dipastikan belum sampai kepada tujuan inti orang itu duduk di majelis ilmu syar'i. Jelas Pak sampai sini, Pak? Jelas? Berarti ke depan yang antum kejar itu majelis apa? Majelis apa? Quran dan Sunnah itu yang dikejar. Tapi untuk ke sana butuh tahapan-tahapan yang banyak. Karena harus menguasai apa? Ilmu bahasa dulu. Terutama siapa? Ustadznya. Terutama siapa? Ustadznya harus menguasai ilmu bahasa. Dan dia bertalaki kepada para ulama rasikhin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyampaikan makna-makna Quran dan Sunnah dengan cara yang benar dari pemahaman para salaf. Jika tidak hanya modal buka Quran dan Sunnah saja, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Dan bisa-bisa salah tujuan. Berarti penting atau tidak mencari ulama yang rasikh, ulama yang benar-benar dia ilmunya dalam, yang benar-benar bertalaki dari para akabir, kibar, para ulama besar, perkaranya sangat penting sekali. Berarti sekarang ini antum masih mencari mode, masih mencari apa? Model apa yang dicari di dalam majelis ilmu. Nah, ini yang harus diutamakan dan diprioritaskan membuat majelis-majelis ilmu syar'i yang dipelajari Quran dan Sunnah. Nah, mempelajari Quran dan Sunnah juga ada tahapannya. Tahapannya apa belajar Quran itu? Yang pertama, tahsin dulu. Tahsin dulu. Bacaannya ada benar atau belum? Tahsin, thayyib. Tahsin selesai kemudian apa lagi? Lanjut ke menghafal Quran. Menghafal apa? Al-Quran. Menghafal Quran selesai, lanjut apa? Lanjut belajar apa? Ya tafsirnya itu yang dicari. Tafsirnya yang dipelajari. Nah, sekarang yang jadi masalah apa? Banyak madrasah-madrasah tahfidz itu cuma fokus pada dua yang pertama. Apa? Tahsin dan hafalan Quran. Setelah ini selesai, nggak ada lanjutannya. Dan bahkan bisa-bisa santri itu selesai SMA sudah bosen mondok. Dan itu banyak. Bosen mondok. Tidak lanjut kepada majelis tafsir Quran. Makanya di pondok-pondok salafiyah zaman dahulu kala itu di dalam di mana? Di pesantren yang dipelajari kita tafsir apa? Yang dipelajari tafsir apa? Pondok salafiyah. Yang dipelajari tafsir apa? Jalalaini. Kenapa? Tafsirnya ringkes, pendek, yang penting manhajnya selesai. Manhaj itu kurikulum ya. Manhajnya, kurikulumnya selesai dari Al-Fatihah sampai apa? Sampai An-Nas. Dan ini budaya kultur ini sekarang agak mati. Sekarang ada enggak pondok pesantren
yang mengkatamkan tafsirnya dari A sampai Z dalam kurun 3 tahun gitu. Hampir bisa dikatakan belum ada sekarang ini pondok-pondok pesantren yang perhatian ke arah sana. Mengkatamkan tafsir dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, kenapa kok penting kita menyelesaikan belajar itu dari awal sampai terakhir walaupun dengan cara yang cepet-cepetan, biar ada tasawwur am, gambaran secara umum yang ada dalam suatu manhaj, dalam suatu kurikulum. Jelas, Pak? Belajar kitab usul tsalatsah misalnya, kita juga harus cepet-cepetan selesai biar ada gambaran secara umum, tidak pakai syarah. Syarah setelah apa? Selesai dari matan secara global, nanti baru masuk ke syarahnya. Tapi dari awal belajar langsung syarah, dijamin yang belajar tidak paham. Ada metodenya belajar itu. Nah, itu belajar apa? Al-Quran tahapan-tahapannya seperti itu. Belajar hadis sama. Belajar hadis tahapannya belajar apa dulu? Arba'in Nawawi. Sekarang belajar Arba'in Nawawi itu berapa tahun di sini? Bisa selesai dalam 1 bulan? Padahal kitabnya tipis. Kitabnya apa? Tipis. Tapi rata-rata usul tsalatsah, Arba'in Nawawi ini bisa 2-3 tahun baru selesai. Ini mengherankan. Padahal ini baru dasarnya saja, belum nanti naik ke Umdatul Ahkam, naik ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kapan terus ini belajar kitab-kitab ini? Padahal dia sebagai apa? Umdah, tiang dasar, pondasi dasar orang itu mempelajari agama Islam, Quran dan Sunnah. Tamassaku biha, pegang teguh apa? Quran dan Sunnah. Kalau tidak, ancamannya apa? Tadi dijelaskan bagaimana? Lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama apa? Berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Berarti mafhumnya, lawan katanya, jika tidak berpegang teguh, kejadiannya apa? Sesat. Bahaya. Bahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Nah, bagaimana orang bisa berpegang teguh kalau dia belum pernah khatam? Belum pernah apa? Belum pernah khatam dari makna-makna yang terkandung di dalam Quran dan Sunnah. Jadi harus minimal selesai, ya kalau dulu di Madinah sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, bapaknya Syekh Abdul Razak, itu belajar Sahih Bukhari 7 tahun. Maghrib Isya setiap hari Sabtu sampai Kamis. Antum bayangkan ya. Sabtu sampai Kamis antara Maghrib dan Isya belajar Sahih Bukhari, itu 7 tahun baru kelar. Itu ulama rasikh. Ulama yang ilmunya tidak diragukan lagi. Belajarnya seperti itu. Belajarnya bagaimana? Setiap hari. Tidak apa? 1 pekan sekali. Berarti kalau belajar 1 pekan sekali, itu kurang atau salah? Ya dua-duanya. Sekarang pertanyaannya, anak kan tadi bilang apa? Belajar itu tiap hari. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Belajar itu tiap hari. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Beliau bergantian dengan apa? Dengan tetangganya. Hari ini saya datang ke Rasulullah, kamu kerja di rumah. Nanti saya pulang, saya kasih tahu apa yang disampaikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok siapa? Kamu yang datang, saya yang kerja. Nanti pulang, kasih tahu saya apa yang disampaikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kondisi para sahabat, Pak. Lah sahabat kuwi orang yang agak apa? Bahasanya sama dengan bahasanya siapa? Rasul. Kemudian masanya, waktunya juga waktunya Rasul semasa. Ketemu dengan siapa? Rasul. Itu pun belajarnya bagaimana? Sak bendino. Sak bendino. Faham? Lah, sekarang bagaimana dengan manusia? Jarak dia dengan Rasul berapa? 14 abad. Bahasane ora bahasane Kanjeng Nabi. Terus mari ngono sinaune seminggu pisan. Lah kira-kira oleh apa? Urung ku nek teko ngaji ngantuk lho. Lah tambah piye terusan? Lah sing masuk terus apa? Berarti perkaranya tidak semudah itu. Makanya ketika orang itu belajar, kata Syekh di kitab di Muqaddimah Ushul Tsalatsah tadi apa? As-sabru ala al-adza fi. Sabar terhadap gangguan, rintangan, cobaan di dalam apa? Di dalam ilmu dan mengamalkan ilmu syar'i. Tenggoyong belajar iku enteng, abot, Pak. Sing paling abot apa? Ngantuke.
Sing paling abot ngantuke. Jarine belajar itu enteng dibanding macul, dibanding dodol nang pasar. Luwih enteng apa ngaji. Jajal sing sepegane macul, sing pegane dodol nang pasar kan budal ngaji. Kuat pirang jam. Kuat pirang jam. Arang-arah kuat. Itu cuma apa? Cuma gayanya tok ya, gayanya tok. Belajar itu butuh kesabaran. Enggak sabar ya KO. Dan belajarnya sahabat, anak kasih satu riwayat lagi. Nabi pernah sholat subuh kemudian salam. Selesai salam, naik ke mimbar. Kemudian khutbah sampai duhur. Antum bayangkan wes, bayang no, sanggup orang ini. Duhur sholat, kemudian salam. Salam naik mimbar lagi sampai asar. Sampai apa? Asar. Kemudian sholat asar, salam selesai, naik mimbar lagi, khutbah lagi sampai maghrib kok berasar kok apa? Sampai kapan? Sampai maghrib. Baru selesai. Ini bisa dibayangkan piye pegele iku. Dia nggak ngerti. Zaman Kanjeng Nabi, zaman samono. Fasilitasnya nyaman kita. AC ini loro loh, padahal gone cilik AC ini loro. Fasilitasnya enak kita. Semuanya enak kita. Makanan apa zaman dulu mangan ngene iki lho, sing enak, sing cemawis ini golek-golek gak kaprah. Zaman dahulu kala. Jadi orang zaman dahulu itu hari ini makan, besok nggak tahu apa yang bakal dimakan. Itu zaman siapa? Zamannya para sahabat. Sampai Fatimah radhiyallahu anha tangannya ngapal. Ngapal itu bahasa Indonesianya apa? Tangannya ngapal buat apa? Ngudek roha. Roha itu batu yang dua bunder, kemudian dipakai apa? Ngelembutno tepung gandum untuk dibuat roti. Sampai tangannya ngapal, menunjukkan mereka melarat hidupnya itu. Hidupnya apa? Sengsara. Tapi mereka bisa menjadi manusia terbaik. Jadi Allah mentakdirkan mereka hidupnya melarat. Sahabat itu melarat atau kaya? Wes sing sugih pira hitung? Sebutno. Utsman terus apa neh? Abdurrahman bin Auf sapa neh? Talha terus apa neh? Umar melarat atau sugih? Melarat, wes berarti batal. Sapa neh? Sampe ra iso ngitung akeh. Menunjukkan apa? Sahabat itu melarat. Nek wong 100.000 sing sugih kur 3 berarti sugih atau melarat? Ya melarat gitu loh. Sugih sangane konti. Menunjukkan mereka Allah takdirkan hidupnya melarat. Biar apa? Tidak sibuk. Tidak apa? Tidak sibuk. Lah wong zaman saiki melarat itu malah sibuk golek penggawean. Zaman dulu melarat itu jadi apa? Jadi kesempatan duduk di majelisnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, saya bisa sampai seperti ini gara-gara apa? Saya ini miskin, melarat, gak di apa-apa. Wayahe wong mergawe nok sawah, aku tengok-tengok nang masjid. Wayahe wong sibuk nok pasar, saya di mana? Mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi kemelaratan para sahabat itu merupakan apa? Merupakan kesempatan emas untuk apa? Untuk bisa menjadi manusia terbaik. Itu kondisi mereka. Kondisi apa? Kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang tentunya ini menjadi peringatan bagi kita, tamparan bagi kita dengan fasilitas yang begitu nikmat ini. Kita tentunya sadar, kita akan ditanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kalian lakukan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Yang merupakan kewajiban. Agama ini kewajiban untuk dipelajari. Kalau tidak dipelajari maka akan apa? Menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Karena sumber keselamatan Quran dan Sunnah. Dan agama itu adalah Quran dan Sunnah. Jika tidak dipelajari maka akan menjadi sumber bumerang bagi manusia itu sendiri. Dan dia akan mati dalam kondisi entah bagaimana. Entah apa? Entah bagaimana, kecuali dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Tapi paling tidak ndredeg wesan. Nah, gimana gak ndredeg ya? Mati, dibangkitkan dari kuburnya, ya, bangkit dari kuburnya, kelamben tuh udah. Wis mari ngono, bingung gak karo-karoan disidang nang ngarepe siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disidang dalam kondisi mulut terkunci,
tidak bisa bantah, tidak bisa apa-apa. Kemudian Allah tahu segala catatan manusia, dia dosa ngene, ndredeg ora. Saiki lho sampean diutang konangan, ndredeg ora? Ndredeg petuk sing duwe duit. Itu kondisi yang sangat ringan di dunia. Maka bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perkaranya sangat sangat berat. Oleh karena itu, belajar ilmu syar'i suatu kewajiban. Tetapi yang jadi masalah inti, bagaimana cara menuntut ilmu syar'i? Prioritas apa yang kita prioritaskan, yang kita utamakan di dalam belajar menuntut ilmu syar'i. Jadi kan harus punya prioritas, Pak. Hanya sekedar duduk gitu tok, maka sampai mati pun duduk tok. Itu sudah ada berkahnya, sudah ada kebaikannya. Tapi tidak tahu kemana kita akan berjalan, kita akan mengarah. Padahal intinya kita belajar, yang paling utama belajar Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak demikian, maka masih jauh ya dari apa yang diharapkan. Apalagi kita dengan Rasulullah jauh masanya 14 abad, beda bahasanya, kemudian intensitas belajarnya hanya seperti ini. Ini tentunya menjadi sesuatu yang menjadi catatan yang sangat sangat penting untuk ditingkatkan lagi apa yang harus kita pelajari dan bagaimana. Makanya orang-orang itu sering berandai-andai kita di sini nggak punya ulama, ya, kan gitu kan? Ulama Rabbani yang ilmunya sangat tinggi sangat jarang. Berandai-andai ada ulama, tapi ketika ada ulama itu mereka mengajarkan ilmu syar'i, yang datang banyak atau sedikit? Banyak, tabligh akbar. Tapi kan bendino kuat ora? Yang jadi pertanyaannya itu, kalau cuma tabligh akbar, geruduk rono geruduk rene, insya Allah sing teko akeh. Di mana keistiqomahan akan diuji ketika belajarnya tiap hari lagi ketok. Oh, tibake apa? Kegerudukan tok. Iya, kelihatan di situ. Akan teruji dari keistiqomahan ketika belajarnya itu rutin. Nah, antum bisa lihat kajian rutin di sini kitab ada atau tidak? Ada. Sing teko akeh atau saiki? Nah, sampeyan harus ngakoni dhewe. Ya, sudah ngakui sendiri. Artinya, ini bukan perkara yang mudah, butuh keistiqomahan. Kataman kitab, cepat ganti kitab yang lainnya, Yang paling utama belajar kitab-kitab akidah ya. Kemudian kitab Kitab fikih. Ambil satu mazhab saja, misalnya mazhab Hambali itu yang paling dekat dengan kita. Misal dengan cara yang paling ringkas dan yang paling cepat ya. Soalnya orang belajar fikih itu, kata Syekh Abdul Salam Suwair, tidak akan menjadi faqih jika dalam 1 tahun tidak khatam fikih. Setahun. Jadi orang itu dikatakan faqih minimal 1 tahun khatam kitab fikih. Nah, kitab fikih itu isinya apa? Wes tahu khatam fikih turun. Kitab fikih itu dari toharoh, bab salat, zakat, puasa, haji. Terus apa lagi? Jual beli, ijarah, wakeh judulnya. Bab-bab muamalah ya, ziraah, musyarakah dan tabarruat, kemudian tausiqah dan seterusnya. Kemudian bab pernikahan. Pernikahan itu ada 2, ada perjumpaan, ada perpisahan. Ya, ada perjumpaan, ada perpisahan. Pasti akan berpisah gitu loh. Enggak mungkin ente ini menikah enggak berpisah gitu. Emang bisa enggak berpisah gitu? Pasti akan berpisah, entah dengan perceraian atau dengan kematian. Ini semuanya diurus dalam agama Islam. Kemudian bab apa yang terakhir? Bab qadha dan jinayat. Ini minimal khatam sekali dalam setahun. Itu dalam kitab fikih. Untuk apa? Untuk naik ke kitab hadis. Pelajari fikih dulu untuk naik ke kitab hadis. Nah, belajar akidahnya ini yang paling agak banyak, ini lumayan ya. Qawaid arba, kemudian usul salasah, kitab tauhid, kemudian nawaqidul Islam, usul sittah misalnya, usul sittah, kasfus syubhat, terus apa lagi? Akidah wasatiyah. Kemudian ini minimal, paling minimal 7 kitab ini yang paling dasar. Ini khatam piro sing 7 kitab iki? Ini yang paling dasar. Urung naik ke tingkatan yang berikutnya. Ini dalam akidah. Makanya belajar itu butuh keseriusan, Pak. Dan butuh apa yang kita cari dalam belajar ilmu syar'i. Akidah fikih selesai, nanti belajar Quran dan Sunnah itu insya Allah menjadi gampang sekali.
Tapi langsung ujuk-ujuk belajar tafsir dan apa? Hadis. Ini agak berat jika yang mensyarahnya bukan yang rasikh, yang alim. Sampai orang itu misalnya dia mahasiswa aktif misalnya atau santri aktif, tapi nggak punya dasar akidah dan fikih, dia langsung masuk ke hadis bingung. Saya sering mendapati santri datang ke Masjid Nabawi, duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Abbad, belajar kitab apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masuk nggak paham. Ya karena apa? Belum punya pondasi dasar. Jadi pondasi dasar keilmuan itu perkara yang penting biar apa? Biar mudah paham Quran dan Sunnah. Jika pondasi dasar tidak punya, maka belajar Quran dan Sunnah itu menjadi apa? Nggak paham apa maksudnya. Karena belum punya gambaran secara apa? Global. Baik, sampai jam berapa kajiannya? Saya nggak tahu sampai jam berapa. Hah? 15 ya, sampai syuruk. Baik. Baik. Sampai sini kita sudah paham bahwasanya kita punya kewajiban belajar ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i adalah apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang turun dari langit. Allah turun kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril. Dan di sini, Pak, di sini ana kasih gambaran ringan bagaimana proses ilmu syar'i itu sampai kepada kita. Ora enteng, ya, tidak ringan. Sekarang Allah berfirman, menyampaikan firman-Nya, titahnya kepada malaikat, itu malaikat dengar langsung semaput. Langsung apa? Pingsan. Jadi Allah berfirman, langsung apa? Mereka jatuh pingsan. Itu kondisi malaikat. Berarti kalam Allah itu dahsyat atau tidak? Dahsyat. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya turun di atas apa? Ke gunung, niscaya gunung ini akan apa? Hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat dengar firman-Nya Allah itu langsung apa? Langsung jatuh tersungkur. Kemudian malaikat penghuni langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya tersungkur semua. Kemudian bangkit para malaikat. Yang bangkit pertama siapa? Malaikat Jibril. Kemudian turun ke langit yang di bawahnya. Maka mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang disampaikan Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah berkata yang hak dan Dia Maha tinggi, Maha besar. Turun lagi ke langit yang kelima, sama. Mereka bertanya, tadi ngomong apa? Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Sama disampaikan seperti itu. 4, 3, 2, 1 sama. Di langit yang pertama ini sudah ada penguping. Ya. Ada penguping siapa? Ini adalah mandornya para dukun, ya. Mandornya para dukun. Ya. Ini penguping. Kemudian terkadang kenapa? Kena meteor akhirnya tidak sampai, dan pada zaman Nabi banyak sekali meteor berjatuhan untuk apa? Melempari setan biar tidak mencuri kabar langit. Dan sekarang kembali walaupun tidak seperti sebelum zaman kenabian. Sekarang apa? Terjadi hal seperti itu. Thayyib. Itu kabar langit yang dicuri oleh para setan, para jin tadi yang mengabarkan kepada para dukun. Thayyib. Kemudian malaikat Jibril turun ke dunia mendatangi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi Muhammad apa yang terjadi? Nabi Muhammad sedang dalam kondisi apa? Kondisi menyendiri bertapa di gua Hira. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang dengan kondisi rupa aslinya. Rupa aslinya. Ini berat atau tidak? Berat. Saiki sampean masih masih wong bento gendeng nok ngarepe sampean, wedi ora? Abot atau tidak? Abot. Lah ini melihat makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Sayap-sayapnya memenuhi apa? Memenuhi ufuk langit. Gimana gak takut? Berat. Kemudian habis itu bilang apa? Iqra. Bilang apa? Baca. Gak pernah kenal, gak pernah apa, tiba-tiba apa? Baca.
Ini siapa kan gitu kan? Ini siapa nyuruh apa? Nyuruh baca. Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Akhirnya apa? Dirangkul sama malaikat sampai apa? Punggungnya hampir apa? Hampir patah-patah rasanya. Seberat itu mencari ilmu. Kemudian dilepaskan, Iqra ma'ana biqari. Dirangkul lagi, dilepas, Iqra. Maka dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai beliau wafat alaihi salatu wasallam, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya Nabi punya apa? Para katib al-wahyi. Para penulis apa? Wahyu. Karena Nabi sampai meninggal tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Terus bagaimana bisa sampai kepada kita Al-Quran itu? Lewat dadanya Nabi SAW. La tuharrik bihi lisanak lita'ajjal bih. Jangan ngikuti kalau turun apa? Wahyu. Jangan digerak-gerakkan. Karena Nabi ketika ada wahyu sering apa? Sering nerokno, ya. Baca gini, cepet-cepetan. La tuharrik bihi lisanak. Jangan digerakkan, dengarkan saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ini urusan kami. Apa? Mengumpulkan di dada kamu. Maka Quran turun langsung menancap di mana? Di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mendapatkan wahyu yang paling berat itu seperti apa? Seperti silsilatu al-hadid. Seperti rantai yang dipukulkan ke apa? Ke batu yang keras. Suaranya tang gitu. Pernah dengar batu yang apa? Yang keras dipukul pakai besi yang seperti rantai itu. Rasanya bagaimana di telinga? Sangat memegihkan telinga. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Nabi alaihissalam itu dalam kondisi manusia kedinginan, riwayat Aisyah ini, manusia semuanya kedinginan waktu itu, malam hari. Nabi ternyata apa? Berkeringat sendiri. Menunjukkan ilmu ini tidak diambil dengan cara yang ringan, harus dengan susah payah. Siapa yang belajar ilmu syar'i tidak susah payah, tidak rekoso, maka dia tidak akan mendapatkan apa? Ilmu yang dia harapkan tadi. Harus dengan cara yang rekoso. Makanya para salaf pun sama kisahnya apa? Dengan yang terjadi pada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Abdullah rela datang ke Syam hanya untuk satu apa? Satu hadis. Modal, Pak. Modal dan rekoso, perjuangan yang hebat. Abu Hurairah sampai kelaparan di masjid, sampai apa? Delosor itu bahasa kita apa? Delosor gak mesti pingsan. Tersungkur. Wis tersungkur ditungkak pisan karo Umar bin Khattab. Bayangno to? Pokoknya nek melihat kisah-kisah mereka, ini kisah-kisah yang seakan-akan seperti dongeng gitu. Tapi terjadi. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya kitab fatwa yang segede ini. Belum karya-karya yang lainnya. Padahal wafat usia muda. Maka bisa dibayangkan bagaimana Allah menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran ini dan kami yang menjaga agama ini. Terjaga agama ini sampai kepada kita hari ini. Lewat para ulama rabbaniyin sampai kiamat kelak. Ulama-ulama yang rabbani. Maka tatkala kita tahu agama ini terjaga, dan terjaga lewat siapa? Lewat para ulamanya rabbaniyin, maka kewajiban kita biar dapat agama ini bagaimana? Datang ke mereka. Jangan hanya pasrah aku kurno kene tok. Nah, harus berusaha apa? Bagaimana bisa datang kepada para ulama, mengambil ilmu dari mereka. Makanya orang zaman dahulu kala itu sering rehlah datang ke Makkah, Madinah, ke Yaman, datang ke Irak, datang ke Baghdad, datang ke Mesir. Dalam rangka apa? Mencari hadis. Pokoknya zaman dulu menuntut ilmu itu maknanya apa? Mencari hadis. Itu zaman dahulu kala. Kalau sekarang menuntut ilmu itu ya apa? Di pesantren belajar nahwu shorof, wis banggane pol iku. Lagi nahwu shorof wis banggane pol, padahal belum. Karena menuntut ilmu dikatakan menuntut ilmu ke apa? Kalau sudah pada taraf mencari hadis.
Kalau sudah sampai ke hadis, ini baru benar. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Ahlu sunnah itu siapa? Ahlu hadis. Ahlu sunnah, ahlu hadis yang punya perhatian kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini awak dewe urung perhatian kepada hadis, berarti sudah ahlu sunnah atau belum? Seadoh. Makanya tatkala banyak orang menisbatkan diri kepada sunnah, kepada salafiyah, kemudian tidak ada perhatian kepada hadis Nabi, sunnah Nabi, maka apa yang terjadi? Kerusakan. Kerusakan dan kerusakan yang terjadi. Karena agama kita intinya di apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita datang kepada kita lewat siapa? Lewat manusia yang namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cara untuk memahami agama ini kecuali apa? Dengan mempelajari apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian ada kisah yang lain lagi, misalnya Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari itu aslinya mana? Aslinya dari Bukhara. Bukhara itu di mana? Asia Tengah, Uzbekistan. Itu rehlah kemana-mana. Datang ke Baghdad, datang ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, datang ke Mesir, datang ke Syam, datang ke Damaskus, kembali ke Khurasan. Itu kalau dihitung-hitung bisa sampai 2100 km. 2100 km itu berapa tahun perjalanan itu zaman itu. Belum lagi Baqi bin Mikhlad yang dari Andalusia. Andalusia itu di mana? Spanyol. Itu datang ke Baghdad. Itu jalan kaki melewati Maroko. Maroko terus lanjut ke Aljazair. Aljazair terus lanjut kemana? Ke Libya. Libya lanjut kemana? Ke Mesir. Mesir masuk ke Syam atau Palestina. Palestina lanjut kemana? Ke Yordan. Yordan masuk ke Irak, ke Baghdad. Sampai di Baghdad, ingin jumpa siapa? Ingin jumpa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ternyata sampai Baghdad, Imam Ahmad di penjara. Melas orang ini. Datang dari Andalusia, jauh-jauh ingin ketemu Imam Ahmad. Sampai di sana ternyata Imam di penjara gak oleh ngajar. Subhanallah. Perjuangan yang begitu luar biasa. Akhirnya mengambil ilmunya dari Imam Ahmad dengan cara sembunyi-sembunyi, dan beliau menjadi pengarang kitab musnad terbesar di dunia. Antum tahu musnadnya Imam Ahmad? Kitab musnadnya Imam Ahmad segini gedenya. Nah, ini yang muridnya Baqi bin Mikhlad, ini kitabnya tergede sedunia. Musnadnya terbesar sedunia. Imam Ahmad ini imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Soalnya murid-muridnya itu adalah ulama atau imam hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, kemudian Ibnu Majah dan yang lain-lain, itu semuanya berguru kepada siapa? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam besar. Dan perjuangan juga Masya Allah. Baik, sampai sini ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Dan kita juga tahu bagaimana caranya, fokus apa yang akan kita kejar ke depannya di dalam belajar ilmu syar'i ini. Kita jadi tahu bagaimana cara belajar. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.